Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Halimatus Sadia. Di sini saya akan mereview materi kurikulum dasar Bimba yang disampaikan oleh Ibu Novi. Bahwa kurikulum dasar Bimba adalah fondasi untuk minat dan belajar anak. Adapun tujuannya untuk mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode-metode Bimba. Metode Bimba mempunyai dasar hukum, yaitu ada dua. Hukum yang pertama adalah hak anak. Hak anak ini terdapat di 7 nilai dasar Bimba, yaitu di ayat kedua dan di ayat kelima. Dasar hukum yang kedua ini ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, the law effect, yaitu anak senang dan mau mengulang. Yang kedua, the law of exercise, yaitu diulang-ulang menjadi mampu. Dan yang ketiga ada the law of readiness, yaitu mampu menjadi menyenangkan. Jika 3 step dalam teori belajar dalam psikologi pendidikan ini akan mempunyai minat belajar, dan di sini ada metode Bimba. Di dalam metode ini ada 3. Yang pertama yaitu for learning, yang kedua small step system, yang ketiga individual system. Yang pertama saya akan membahas for learning. For learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik atau dari hati, jadi tidak ada paksaan. Contoh dari par learning yaitu 5S. Senyum, sambut, sapa, salam, dan sebut nama. Dan yang kedua ada berdialog, bernyanyi, membacakan buku cerita, mendongeng, dan melakukan permainan. Setelah itu juga bisa bermain di Bimba berdasarkan mode Bimba dan lagu-lagu yang ada di Bimba. Yang kedua adalah small step system, adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau secara afeksi dan kognitif, agar proses belajar selalu menyenangkan. Bagaimana cara menciptakan proses small step system? Yang pertama adalah individual system. Bimbing sesuai dengan masing-masing karakter anak, motivator harus mengetahui kemampuan masing-masing anak didiknya, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Metode penunjangnya adalah variasi skill, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam mengapresiasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Psikomotorik yaitu ada 2, motorik halus dan motorik kasar. Tujuannya agar anak tidak merasakan bosan atau semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Dalam variasi skill ini, kita tuh harus mengenal yang namanya teori bandul. Apa sih teori bandul itu? Di mana kegiatan utamanya teori bandul itu bermain baca-bacaan. Mengapa disebut dengan teori bandul? Karena teori bandul mempunyai sifat yang selalu kembali ke tengah. Sekalipun dia ke kanan atau ke kiri, pasti akan selalu kembali ke tengah. Yang ketiga, yaitu individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Tujuannya dengan adanya metode individual system agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Dampaknya kita tidak menerapkan metode Bimba. Yang pertama, anak merasa belajar adalah beban. Yang kedua, anak terpaksa belajar atau ia akan mudah bosan dan tidak mau mengulang apa yang sudah kita ajarkan. Yang ketiga, anak lebih suka bermain game sehingga menimbulkan rasa malas belajar kepada anaknya. Yang keempat, anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Sekian review materi kurikulum dasar Bimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.